Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya hakikat akhir kesudahan perjalanan hidup kita itu hanya kepada Allah. Allah katakan wa anna ila rabbikal muntaha. Bahwasanya Tuhanmu itulah akhir daripada perjalanan kesudahan hidupmu. Kenapa Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita? Karena Allah itulah hakikat diri kita. Allah itulah hakikat sekalian alam. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Kalaulah Allah sebagai hakikat sekalian diri, alam dan sesuatu, itu maknanya perhentian kita itu mesti sampai kepada Allahnya. Kalau sudah sampai kita kepada Allah, maka berhentilah kita di sana lagi. Kalau kita sudah berhenti di sana, maka apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perbuat? Yang mesti kita lakukan dan mesti kita perbuat setelah kita berhenti di hadapan Allah hanya bersifat sami'na wa ata'na. Inilah yang Allah katakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sudah berhenti dia kepada aku, sudah sampai perjalanannya kepada aku, lalu dia benar-benar sami'na wa ata'na. Dia benar-benar imtisalul amri wajtanibun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ia ja'alahu makhraja. Allah akan keluarkan kita ini dari masalah dan problem. Itu makna secara syariatnya. Kalau kita ada dililit hutang, kita ada masalah apapun, tapi kalau hati dan jiwa ini telah jinak dan patuh kepada Allah, Allah sudah memilih kita ini sebagai kekasihnya, ia ja'alahu makhraja, maka Allah yang melepaskan masalah daripada kekasihnya. Karena Allah itu Bapak Ibu, kalau sudah terlampau sayang Allah itu kepada kita, karena Allah sudah memilih Bapak Ibu untuk dijadikan sebagai kekasihnya, maka di situ pula Allah akan melepaskan problem dan masalah kita ini dalam hidup. Dimudahkan Allah segala urusan kita. Dilancarkan Allah dari segala kehidupan kita. Ketika Allah sudah mudahkan semua masalah dan urusan kita, lalu Allah katakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan memberikan rezeki kepada dirinya, kata Allah, dari jalan yang tiada diduga-duga. Rezeki itu Bapak Ibu jangan dipandang dari sisi materi saja. Ya. Iman itu rezeki. Islam itu rezeki. Bertauhid dan bermakrifat itu rezeki. Istiqomahnya kita rezeki. Sabar, ikhlas itu rezeki. Jadi rezeki itu adalah bentuk anugerah dan karunia-Nya Allah kepada diri kita. Kalaulah rezeki itu bentuk anugerah dan karunia Allah kepada diri kita yang membuat kita bisa sabar, ikhlas, tawakal, bersifat qanaah, wara', zuhud dan istiqomah, itu artinya bahwa nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah habis-habisnya. Ya. Disitulah Allah mengatakan wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu punya, pahami, kata Allah, bahwa nikmat yang kamu punya itu sebenarnya asalnya terbit dan datangnya daripada aku. Karena akulah sumber nikmat, akulah sumber rezeki, akulah sumber segala-galanya itu. Nah, kalau Allah lah sumber rezeki, nikmat dan segala-galanya, maka benar-benarlah kita serahkan diri kita itu zahir dan batin
seutuhnya kepada Allah. Kalau diserahkan diri zahir dan batin seutuhnya kepada Allah, maka Bapak Ibu, kita tidak boleh bimbang dan ragu dengan kemampuan dan jaminan Allah kepada kita. Jangan kita bimbang dan ragu dengan janji-janji Allah kepada kita. Karena Allah sudah menjadikan kita ini menjadi kekasihnya. Maka siapa yang dijadikan Allah dirinya sebagai kekasihnya, maka dialah sebenarnya orang pilihan itu yang sebenar-benarnya. Ya. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa aku beri dia hidayah dan petunjuk, kata Allah. Aku bimbing dia, aku tuntun dia, aku angkat dirinya menjadi kekasih aku. Dalam pandangan aku, dia lebih layak dan pantas untuk menjadi kekasih aku, fahuwal muhtadi. Maka dialah orang yang senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk aku. Maka ketika itu Allah pun menjaga, memelihara, mengawal dan mengawas akan diri kita ini. Apa kata Allah? Cara Allah menjaga dan mengawal, memelihara akan kekasihnya. Man adani waliyan faqad hazantu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali dan kekasih aku, sudah sama dia itu berperang mengangkat senjata melawan aku. Mana ada makhluk yang mampu menantang Tuhannya? Kalau tidak ada makhluk yang mampu menentang Tuhannya, maka ketika itulah apabila kita ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, disitulah kita ini hidup kita selamat dunianya, surga akhiratnya. Karena Bapak Ibu sudah berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya Allah, dunia dan akhirat. Maka wajib Bapak Ibu mengenal siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Bagaimana kepribadian Tuhan itu yang sebenarnya. Apakah dia penyayang? Apakah dia pengasih? Apakah dia maha? Nah, kalau kita sudah kenal dia bahwa dia itu pengasih, penyayang, maha, disitulah keyakinan kita itu betul-betul keyakinan yang sudah isbat, keyakinan yang sudah mantap, disebabkan Bapak Ibu sudah mengenal akan kepribadian Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengenalnya, siapa Tuhan itu, bagaimana sifatnya, bagaimana kekuasaannya, kalau kita tak kenal, bagaimana hati ini akan yakin untuk berserah diri kepadanya? Tapi kalau kita sudah mengenal, hati ini sudah mantap pengenalannya kepada Allah, maka disitulah terjadinya penyerahan diri kepada Allah zahir dan batin itu. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apabila niat dan azam sudah sempurna, kamu sudah menjadi orang yang patuh dan penurut kepada aku, fatawakkal 'alallah. Maka serahkan semua urusan hidupmu itu kepada aku, kata Allah. Karena aku ini walimu. Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin, Allah waliyul muhsinin. Aku wali bagi orang-orang yang beriman, wali bagi orang-orang yang bertakwa, wali bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka Allah beri jawabannya, fahuwa hasbu. Aku jamin itu, kata Allah. Kalau Allah sudah bilang Allah jamin, maka jangan ada sebesar zarah muncul di dalam hati kita rasa was-was, bimbang dan ragu. Maka serahkanlah diri kita kepada Allah itu seutuhnya, Bapak Ibu. Ini pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu pada malam itu juga bersama Abu Bakar dan Ali di rumah beliau. Rasulullah rumahnya itu sudah dikepung oleh kaum kafir. Tapi pada malam itu turun perintah kepada Rasulullah supaya Rasulullah melakukan hijrah. Lalu apa kata Rasulullah?
wahai Abu Bakar, temani aku untuk hijrah malam ini. Wahai Ali, engkau gantikan tempat tidur aku malam ini di sini. Karena aku akan melakukan hijrah dengan Abu Bakar ke Madinah. Ketika Rasulullah mengatakan itu kepada Imam Ali, tentu Imam Ali itu muncul rasa gamang, khawatir dan takutnya Bapak Ibu. Kenapa? Menggantikan tempat tidur Nabi malam itu sama menggantikan mati itu. Karena rumah itu sudah dikepung oleh kaum Quraisy. Tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah malam itu juga mesti hijrah. Ditemani oleh Abu Bakar. Dan dia yang tidur di situ malam itu. Menggantikan tempat tidur sama menggantikan matinya Ali itu. Muncul rasa khawatir dan gamang itu. Ketika itu lepas kemana hatinya Imam Ali itu bersandar. Karena sudah penuh memorinya ini dengan ancaman-ancaman, parang, pisau dan sebagainya itu. Disitulah Rasulullah menurunkan zikir Nabi Isbat atau zikir la ilaha illallah itu. Wahai Ali, pejamkan matamu wahai Ali, lalu ucapkan setelah aku mengucapkan. Maka dengarkan baik-baik. Maka disitulah Rasulullah itu menurunkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca wahai Ali. La ilaha illallah. Sampai kamu merasakan wahai Ali kehadiran, kedekatan Allah bersama dirimu. Ketika Rasulullah telah membaca 3 kali zikir la ilaha illallah dan Ali pun sudah mengulanginya 3 kali, sehingga Ali sudah merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu aqrabu ila min hablil warid. Maka disitulah Imam Ali mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pergilah engkau malam ini ya Rasulullah dengan Abu Bakar hijrah, biarkan aku malam ini menggantikan tempat tidur. Karena hidup dan matiku itu hanya sepenuhnya di tangan Allah. Kenapa Imam Ali berani mengatakan itu? Karena hatinya itu sudah hadir bersama Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi itu. La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Zikir kalimah la ilaha illallah itu. La ilaha illallah yang kita amalkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, waktu berdiri, duduk dan berbaring 24 jam. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah kalamku. Kalamku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Siapa yang mengamalkan kalamku, maka sesungguhnya dia telah berada di dalam bentengku. Siapa yang sudah berada dalam bentengku, selamatlah ia dari azabku dunia wal akhirat. Maka ketika Imam Ali sudah berada di dalam benteng Allah, sudah merasa di dalam dekapan Rahman dan Rahimnya Allah, sudah berada di dalam pelukan Allah, maka ketika itu summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, penguru dan sirnya yang sudah bersama Allah, yang sudah mengalir zikir la ilaha illallah itu pada dirinya zahir dan batin. Ketika itulah hatinya, kulitnya, daging, urat, tulang, semua sumsumnya itu merasakan tenang di situ. Inilah innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah
beserta kita. Kenapa Allah beserta kita? Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka wujud dan nyatanya Allah itu betul-betul nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, ruh, dan buah punggung itu. Kulit dan daging ini, urat dan tulang itu, itulah tempat memandang nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah batinnya itu merasakan hadirnya bersama Allah. Maka pantas Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dianya Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya secara rasa, di mana ada kamu di situ ada aku. Waktu kamu berdiri, duduk dan berbaring, aku benar-benar hadir dan wujud nyata pada dirimu dalam situasi dan kondisi berdiri, duduk dan berbaring itu. Maka ketika telah hilang rasa khawatir dan rasa gamang di dalam dirinya, maka inilah sebagai bukti seorang wali Allah, bukti seorang kekasih Allah, bukti orang yang sudah bersama Allah. Makanya Allah katakan, siapa sebenarnya wali aku itu? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya waliku itu, kata Allah, tidak ada rasa khawatir, rasa takut dalam menjalankan hidup ini di alam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwara aku, dan juga tidak ada rasa takut dan gamangnya ketika mereka menjalankan kehidupan di dalam akhirat itu. Karena wali aku adalah orang-orang yang patuh. Inna awliya Allah minal muttaqin. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, sudah merasakan kehadiran dan kedekatan aku pada dirinya. Jauh yang tiada bertentara, dekat yang tidak bersentuhan. Maka disitulah aku angkat dia menjadi wali dan kekasih aku. Siapa yang aku angkat untuk menjadi wali dan kekasih aku? Apa kata Allah? Man addani waliyan faqad hazantu bil harbi. Siapa yang menyakiti, menzolimi dan menganiaya waliku, sudah sama dia berperang menantang aku, kata Tuhan. Kalau kekasihnya yang dizolimi, tentu marah Allah. Masa kekasihnya disakiti? Marah Allah. Maka Allah pun pasang badan untuk membela akan kekasihnya itu. Disitulah Imam Ali sudah aktif, sudah hidup, dan sudah terinstal kesadaran Tuhan itu dalam dirinya. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Ketika beliau keluar, apa yang dibaca beliau? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim itu. Akhirnya mereka semua yang mengepung rumah Rasulullah itu sebanyak lebih kurang 20 orang. Semuanya tertidur, diambil oleh Rasulullah itu pasir, diletakkan di kepala masing-masing. Kalau Rasulullah itu orangnya pemarah, pembangi, perabu, pendendam, Bapak Ibu, disembelihnya semuanya itu. Tetapi Nabi nggak mau nyembelihnya. Ya, Nabi itu bukan untuk itu gunanya. Dia hanya patuh untuk hijrah saja. Karena bukan untuk membunuh orang kafir. Baca ini ya Rasulullah, nanti mereka tidur assembly, dia nggak ada seperti itu. Kamu hijrah malam ini, bagaimanapun hadapannya di hadapan kamu, karena aku yang menyuruh kamu hijrah, urusan keselamatan kamu itu urusan aku. Fahuwa hasbu. Kalau kamu sudah berserah diri kepada aku, kamu dah yakin kepada aku ini Tuhanmu, tak ragu kamu dengan jaminan dan kemampuan aku, maka jangan risaukan keselamatan kamu. Aku yang jamin, kata Allah. Karena aku yang membolak-balik hati itu. Makanya dikatakan Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau menolong Allah, maksudnya bukan Allah itu lemah. Siapa yang mau memperkenalkan Allah, memperkenalkan diri Allah kepada hambanya yang belum mengenal akan Tuhannya, yansurkum, maka Allah akan bantu kita, dimudahkan Allah lisan kita untuk berkalam, untuk menyampaikannya, dibukakan Allah hati dan pikiran kita untuk membukakan rahasia
ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan. Wa yusabbit aqdamakum, Allah mantapkan keistiqomahan hati kita itu. Ketika itu terlatahlah namanya Bapak Ibu. Terlatah itu bahasa kajinya tajalli namanya. Bapak Ibu ngomong dengan kawan enak aja walaupun Bapak Ibu tak hafal hadis, tetapi ketika menerangkan keluar hadis, keluar ayat, orang pun anggu-anggu ya. Paham orang dengan ucapan Bapak Ibu. Tapi setelah mereka pergi dan kita pun pergi, kita pun terheran, ngapalah saya bisa ngomong ya. Enak aja orang tuh dengan berjam-jam gitu. Terasa sebentar padahal udah berjam-jam. Itu yang namanya tajalli, terlatah itu. Itu Allah katakan, la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala shawaba. Tidaklah kamu yang menyampaikan sesuatu yang kamu sampaikan, padahal akulah sebenarnya yang menyampaikan pada saat kamu menyampaikan itu. Jadi Bapak Ibu, supaya kalamnya itu tidak tertahan-tahan, supaya lidah Bapak Ibu tidak terlipat, maka jangan ada kesadaran diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang menyampaikan. Ya. Maka kalau tidak ada lagi kesadaran diri yang merasa diri yang menyampaikan, pada saat kita memberikan nasihat kepada anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada abang, kepada udah, kepada suami, kepada istri, kepada bini, ya, maka paham kita, kalam kita akan mengalir seperti air saja, dia mudah dia. Itu dia. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merasa ketika Bapak Ibu berkalam memberikan nasihat kepada anak, ada ujub di sini. Aku yang nanti keluh lidah tuh. Apa yang kita niatkan hilang dia. Walaupun sudah dia pelapar, bahkan dibuat konsep-konsep, ketika ada ngomong dengan ujub hilang semuanya. Akhirnya apa? Amma ba'du, amma ba'du. Akhirnya setelah amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengalir di sini tuh. Itu Rasulullah. Rasulullah hijrah, terus akhirnya apa Bapak Ibu yang terjadi? Ketika Rasulullah itu dah hijrah meninggalkan rumah beliau dan kafir Quraisy tadi, tersentaklah orang kafir, terbangun dia. Rupanya ketika tersentak dan terbangun, diperhatikannya kepala temannya itu ada pasir. Ketawa dia. Dia nggak sadar pula bahwa di kepalanya juga ada pasir gitu. Akhirnya apa? Ini kerja siapa ini? Pasti kerjanya Muhammad nih. Didobraknya pintu itu, masuk dia ke dalam rumah Rasulullah. Ketika dia akan menikam Rasulullah, katanya yang dalam keadaan tidur itu, disitulah Allah itu fa'alu lima yurid, Allah maqalibal qulub. Allah itu akan membolak-balik hati hambanya. Akhirnya pas dibukanya selimut tadi, rupanya Imam Ali. Sedangkan niatnya siapa? Nabi Muhammad. Karena niatnya Nabi Muhammad, yang terlihat adalah Ali. Disitulah pupus harapan dia untuk membunuh Ali. Karena bukan Ali orang yang diniatkannya. Inilah yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu diawali dengan niat. Sekarang Ustaz mau nanya Bapak Ibu, ya, niat yang mengikuti amal atau amalkah yang mengikuti niat? Nah, Ibu-ibu dulu. Kan ada sarapan kan Bu kan? Insya Allah tidak akan lapar tuh. Niat yang mengikuti amal atau amal yang mengikuti niat? Halo. Mana Bu? Amal yang mengikuti niat. Ada berani tampil beda Ibu-ibu? Amal yang mengikuti niat. Berarti sama dengan Ibu ya? Ada yang lain? Niat yang mengikuti amal. Nah, ini ada pendapat ulama Tauhid Rabbani ini. Amal yang mengikuti niat Ustadz, niat yang mengikuti amal. Nah, lihat. Ketika Bapak Ibu dari kamar menuju di sini, itu kan ada niat kan? Ya. Bapak Ibu melangkah dahulu ke sini, baru pasang niatnya, atau berniat di situ, baru melangkah ke sini. Niat dulu baru melangkah. Itu artinya amal yang mengikuti niat.
bukan niat yang mengikuti amal. Kalau tidak ada niat, maka amal itu tak akan ada itu dah. Ya. Jadi amal itu yang mengikuti niat, bukan niat yang mengikuti amal. Apa Bapak Ibu betul? Maka niat itu akan memberikan nilai, corak dan warna dia. Karena orang kafir itu niatnya adalah Rasulullah. Ketika mau dipancung, ketika mau ditikamkan pisau kepada orang yang bersemut tadi, di situ letaknya maqalibal qulub, Allah balik hatinya. Dibukanya bukan Rasulullah, rupanya Ali. Disitulah sebenarnya Ali berada di dalam benteng Allah. Ali berada di dalam lindungan Allah, karena Allah waliyul mu'minin, Allah waliyul muttaqin. Karena Ali adalah orang yang beriman, Ali adalah orang yang patuh, maka Allah lah sebagai wali bagi Ali, karena dia adalah orang beriman dan patuh kepada Allah. Disitulah letaknya Allah membolak-balik hati orang kafir itu. Tidak jadilah Ali itu dibunuh, selamatlah Ali. Kenapa selamat? Karena dia berada di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu Bapak Ibu mesti berilmu. Jangan mengamalkan zikir la ilaha tidak berilmu. Kalau kita mengamalkan zikir la ilaha illallah tidak berilmu, 5.000, 11.000, 7.000, 20.000, ribu-ribu. Pendek pun lidah kita kena rajin berzikir, pendek lidah kena rajin berzikir, namun tidak berilmu mengamalkannya, maka zikir itu akan menjadi kosong, hampa dia. Maka la ilaha illallah itu ada nafi dan ada isbat, kata Ustaz. La ilaha, nafikan yang ada ini, ya, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ya, pada diriku illallah, melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, penguruhku serta sirku, yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup illallah, hanya Allah semata-mata. Maka ketika diri telah hapus, diri telah nafi, diri telah hilang, maka ketika itulah nyatalah Allah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Itulah orang yang telah berkulimah itu sebenarnya. Nah, jadi ketika Ali yang berjumpa oleh mereka, mereka tak mau bunuh Ali itu. Ketika itulah dikejarlah Rasulullah oleh mereka, Ali ditinggalkan. Akhirnya Rasulullah pun sudah sampai pula di Gua Batu, Jabal Sur. Nah, ketika Rasulullah sudah sampai di Jabal Sur, Rasulullah sudah istirahat di sana, lalu Rasulullah pun tertidur pula Bapak Ibu. Tidak lama setelah itu, ya, orang kafir Quraisy pun sudah sampai pula di mulut gua itu, ya. Karena mereka juga ada paranormalnya, ya. Paranormal itu dia mampu membaca telapak jejak Rasulullah itu. Yang namanya ilmu al-qiyafah namanya itu. Mampu dia menelaah, meneliti jejak langkah itu, kemana Rasulullah pergi. Itu paranormalnya. Rasulullah dengan Abu Bakar masuk di gua itu. Ketika Rasulullah dah kecapean keletihan Bapak Ibu, Rasulullah pun tertidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Rasulullah dah tertidur pulas di pahanya Abu Bakar As-Siddiq, rupanya Abu Bakar ini Bapak Ibu juga disengat oleh binatang yang berbisa, kalajengking. Takut beliau ini terbangun Rasulullah kalau beliau berteriak. Ketika itulah Abu Bakar Siddiq dalam rangka dia menjaga adabnya kepada Rasul, supaya Rasulullah itu tidak terbangun, biar enak pulas tidur Rasul. Walaupun sengatan kalajengking itu sangat luar biasa bisanya, ditahannya sakitnya itu, sampailah
keluar air matanya, menahan sakitnya bisa kalajengking itu. Ketika air matanya keluar, menetes, jatuhlah tetesan air mata Abu Bakar itu sampailah jatuh kepada pipinya Rasulullah. Ketika air matanya Abu Bakar itu jatuh menetes kena pipinya Rasulullah, pada saat itu pula lah Rasulullah itu terbangun, kena pipinya itu kena tetesan air mata. Ketika bangun Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang terjadi pada engkau wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah, engkau terbangun ya Rasulullah. Ketika engkau tertidur pulas di paha aku tahu engkau dalam keadaan letih ya Rasulullah. Tapi pada saat engkau tertidur ya Rasulullah, aku pun disengat oleh binatang yang berbisa ya Rasulullah. Supaya engkau tidak bangun ya Rasul, aku tidak teriak ya Rasulullah. Aku menahan sakitnya gigitan hewan yang berbisa itu. Saking kuatnya sengatan itu ya Rasulullah, maka sampai-sampai air mataku pun keluar. Maka air mata itulah yang mengenai pipimu ya Rasulullah, yang membuat engkau terbangun ya Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, tidak apa-apa wahai Abu Bakar. Pada saat itu orang kafir Quraisy Bapak Ibu sudah di mulut goa. Lalu apa kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, orang kafir Quraisy sudah berada di mulut gua ya Rasulullah. Bermohonlah kepada Allah ya Rasul. Kalau engkau tidak berdoa dan tidak bermohon ya Rasulullah, maka inilah hari terakhir kita menghirup udara yang segar ini. Hari inilah terakhirnya kita melihat sinar matahari. Kalau engkau tidak berdoa kepada Allah ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, la tahaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, Allah bersama kita. Kalau Allah yang menyuruh kita ini hijrah, maka Allah yang menjamin keselamatan kita. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bacalah zikir Allah, Allah. Ketika aku mengatakan kepada dirimu, Allah, Allah, maka rasakanlah kalimah Allah itu dalam hatimu. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Rabbmu yang bernama Allah di dalam hatimu itu dengan tadarruan. Rasakan hatimu, ruhanimu mengalir kehadiran Allah itu di dalam jiwa dan dirimu. Maka ketika itulah Bapak Ibu, Rasulullah menurunkan zikir ismu zat. Zikir ismu zat itu yang zikir hati, zikir kolbu. Zikir hati, zikir kolbu itu adalah Allah. Allah, rasakan. Ketika telah hidup, telah aktif, telah terinstal kesadaran Tuhan di dalam hati dan jiwanya, maka ketika itulah Abu Bakar merasa tenang. Ketika Abu Bakar sudah merasa tenang, sudah merasakan di dalam bimbingan kandungan rahman dan rahimnya Allah, maka terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Allah fa'alul mayurid, Allah maqalibal qulub. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya orang kafir Quraisy itu terjadi pertengkaran. Apa pertengkarannya? Kata sebagian mereka, Muhammad dan Abu Bakar pasti ada di dalamnya. Buktinya, nih jejak telapak kakinya berhenti di mulut gua ini. Itu menandakan dia ada di dalam. Kata yang lain, tidak masuk akal. Bermain akal di situ. Tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis. Nabi masuk ke dalam gua itu. Sebab kalau Nabi masuk ke dalam gua itu, yang pertama, jaring laba-laba yang ada di mulut gua ini mesti sobek ya. Tapi jaringnya utuh, masih ada laba-labanya. Yang kedua, burung yang ada di dalam gua itu yang sedang bertelur, pasti dia terbang. Kalau Nabi Muhammad berada di dalam, tapi dia tetap di situ bertelur di situ. Tak mungkin. Karena tidak mungkin, akhirnya apa? Mereka balik kiri saja lagi Bapak Ibu.
turun dari mulut gua tadi. Besoknya Rasulullah pun keluar dari gua. Selama 3 hari beliau di gua, barulah langsung beliau hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah berjalan, sudah hidup bersama Allah, maka disitulah keselamatan kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesannya Nabi kepada kita, kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah, mati bersama Allah, sehat bersama Allah, sakit bersama Allah, sukses bersama Allah, gagal bersama Allah, berdiri bersama Allah, duduk bersama Allah, bergerak bersama Allah, diam bersama Allah, memandang, mendengar, berkata bersama Allah. Kalaulah hati, ruhani dan jiwa belum mampu hidup bersama Allah, belum mampu merasakan kehadiran Allah di dalam diri, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kamu hidup dengan orang-orang yang telah bersama Allah. Maknanya apa? Carilah guru, carilah mursyid, cari ulama, cari teman, cari sahabat, cari kawan. Yang mana guru, mursyid, ulama, teman dan sahabatmu hatinya, ruhaninya, jiwanya telah hidup bersama Allah. Kalaulah hati dan jiwa serta ruhaninya telah hidup bersama Allah, maka ambil ilmunya, raih ilmunya, sau ilmunya, kuras ilmunya. Apa sebabnya kita ambil dan kita raih serta kita kuras ilmunya? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena mereka mampu menghantarkan, membimbing dan menuntun rohanimu. Bagaimana rohanimu bisa berliqa, bisa bermusahadah, bisa bermuwajahah dengan Allah. Maka ambillah ilmunya. Begitulah Bapak Ibu sebenarnya. Maka wajib bagi kita sebelum kita mati, kita wajib punya guru. Wajib kita punya mursyid. Yang mana guru dan mursyid itu yang kita jadikan sebagai guru kita, yang mana dia sudah berliqa, dia sudah bermusahadah, dia sudah bermuwajahah dengan Allah. Dia telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalaulah guru, kalaulah mursyid itu telah berjumpa dan bersua dengan Allah, dipastikan jamaah dan muridnya juga mampu bermusahadah, bermuwajahah dengan Allah. Tapi kalau gurunya, mursyidnya belum berjumpa dengan Allah, guru dan mursyidnya belum bermusahadah dengan Allah, bagaimana mungkin jamaah dan muridnya akan berjumpa dan bertemu dengan Allah? Gurunya saja belum berjumpa dan bermusahadah dengan Allah. Maka cari guru dan mursyid yang mana dia itu adalah pewaris Nabi dan pewaris Allah. Pewaris Nabi dan pewaris Allah itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa sebabnya ulama itu pewaris Nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada ulama sehingga dirinya dikatakan ulama pewaris Nabi? Ulama itu dikatakan pewaris Nabi Bapak Ibu karena Nabi mewariskan kepada ulama itu adalah kulimah tauhid yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Muhammad Rasulullah SAW. Itu adalah mengajarkan tauhid, mengajak umat itu mengesahkan dan memurnikan ibadah dan ketaatan itu kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Itu maksudnya jangan sampai terpandang ada diri yang lain selain diri Allah. Kalau masih ada diri yang lain terpandang selain Allah, berarti kita belum mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu betul-betul
tidak ada perbuatan makhluk dan hamba sebesar zarah melainkan nyatanya perbuatan Allah semata-mata. Begitulah kita mentauhidkan Allah itu di dalam af'alnya. Dan begitu juga kita mentauhidkan Allah di dalam asmanya. Tidak ada satu nama pun yang ada di muka bumi ini, yang zahir dan yang batin, yang kita ketahui dan yang tidak ketahui, semua nama yang ada pada alam ini, itulah nyatanya asma Allah dari diri yang satu yang bernama Allah itu. Makanya di situ dikatakan fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, kamu hadirkan hatimu ke barat dan ke timur, maka nampak itu adalah diriku, kata Allah. Karena setiap wujud ada namanya, setiap nama pasti ada dirinya. Maka setiap wujud yang bernama itu tiada lain nyatanya akan diriku yang disebut Allah. Maka Allah itu dikatakan Ismu al-A'zam, nama yang paling agung. Hal ta'lamu lahu samiyyan. Adakah nama yang sempurna lagi selain daripada nama Allah? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada nama yang sempurna selain daripada Allah. Kalau tidak ada nama yang sempurna selain daripada Allah, itu artinya apabila Bapak Ibu memberi nama anak dan cucu, jangan diberi nama anak dan cucu itu Allah. Siapa namanya, Bu? Allah. Tak boleh. Ada orang memberi nama anaknya Allah? Ada. Kalau ada, maka diawali dengan Abdullah. Dikasih Abdul, jangan Allah. Apalagi di KTP siapa namanya? Tuhan. Itu tak boleh, karena Allah itu nama yang sempurna, nama bagi zat. Lihat Allah ini memberi lapas kita Allah. Apa makna Allahnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Hilangkan alifnya, tinggal apa? Lillah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam awalnya, tinggal lahu. Lahu mulku samawati wal ard. Tinggal lagi hu, huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Hilangkan hu-nya lagi. Apa yang tinggal lagi? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Yakinlah kamu bahwa Allah yang kamu katakan Allah itu diri hakikatnya adalah gaib, adalah batin. Walaupun dirinya adalah gaib dan batin, tapi dia wujud dan yang nyata. Bukti wujud dan nyata, segala yang ada, segala yang wujud, inilah kezahiran nyatanya yang batin itu yang sesungguhnya. Namun kesempurnaan zahirnya yang batin itu Bapak Ibu nyata sempurna pada diri insan. Diri insan inilah orangnya. Walaupun diri insan ini orangnya, tapi ini orangnya bukanlah diri Bapak Ibu. Tiada lain adalah nyatanya aku, kata Allah. Itu yang hidup pada dirinya Abu Bakar tuh. Itu yang hidup pada dirinya Ali. Ini yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kepada umat ini. Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai mukadimah ya bagi Bapak Ibu ya pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka kita bermuzakarah dan diskusi. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan dan kepahaman dalam memahami ini. Untuk lebih mantapnya diskusi kita, biar ada dua arah diskusi kita, mungkin ada sesi tanya jawab dan selanjutnya Ustaz kembalikan kepada kepenelitian kita bagaimana baiknya. Itu saja dari Ustaz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dipertemukan. Insya Allah Bapak itu dunia gimana nih? Bapak jamin. Mudah-mudahan di sesi terakhir ini tidak ada yang ngantuk ya. Ini kesempatan terakhir kita untuk bertemu Ustaz pada hari ini. Jadi insya Allah untuk sesi ketiga ini musyawarah. Untuk sesi musyawarah ini nanti mengikuti Ustaz. Jadi ini nanti kita sesuaikan yang jelas
Bapak Ibu yang masih ada unek-unek, terutama terhadap perjalanan rohani Bapak Ibu yang selama ini diungkapkan aja. Ini kita berarti ada waktu sekitar 3 jam. Mudah-mudahan sisa waktu ini bisa dimanfaatkan sehingga jenengan keluar dari spesial ini sudah tercerahkan dengan kesadaran yang baru. Oke, itu aja pengantar dari saya. Untuk selebihnya sesi musyawarah kepada Ustadz Iswati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada aba-aba lampu hijau dari ketua kita. Karena sudah ada aba-aba dari ketua kita, silakan Bapak Ibu yang ada ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mutiara ilmu dari Maha Ustaz. Ya. Di dalam Islam itu ada iman, Islam dan ihsan. Kemudian diturunkan lagi oleh Ustaz ke syariat, tariqah, hakikat sama makrifat. Saya cuma ingin memperkuat tauhid Rabbani ini. Saya ingin tahu sangat dari Ustaz sampai ke Rasulullah untuk biar kita hubungan batinnya tambah kuat. Iya, itu aja. Ya. Baik Bapak Ibu, tentang kajian kita malam, Ustadz menyampaikan yang pertama, isi Al-Quran itu hanya 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Ya. Akidah, ibadah, dan akhlak ini, karena Nabi itu adalah sebagai bayan Al-Quran, ya, dia akan menjelaskan makna Al-Quran, maka Nabi menyampaikan konsep itu dengan konsep iman, Islam, dan ihsan, atau Islam, iman, dan ihsan. Jadi iman yang dikatakan oleh Rasul itu adalah konsep akidah dalam pandangan Al-Quran. Islam yang disampaikan oleh Rasul itu konsep ibadah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ihsan yang disampaikan oleh Rasul itu adalah konsep akhlak yang diantarkan oleh Al-Quran. Maka ketiga hal tersebut, iman, Islam, dan ihsan, akidah, ibadah, dan akhlak, maka dizahirkanlah ilmunya oleh ulama. Ilmu tentang Islam yang berbicara tentang ibadah itu disebut namanya ilmu syariat fikih. Ilmu yang berbicara tentang akhlak dan ihsan itu disebut namanya ilmu tarekat tasawuf. Ilmu yang berbicara tentang iman, akidah itu disebut namanya ilmu tauhid. Ketiga ilmu itu mesti ada pada diri kita. Kemudian bicara tentang sanad. Nah, sanad Ustadz ini zohir dan batin. Sanad Ustadz secara zohir, ya, itu sanad Ustadz bersanad kepada al-ulama warasatul anbiya. Ya. Dia adalah sebagai mursyid rohaniyah. Siapa mursyid rohaniyah Ustadz? Sanad Ustadz. Mursyid rohaniyah Ustadz adalah seorang ulama pewaris Nabi yang mampu mengajarkan ilmu ketuhanan kepada Ustadz. Itu sanad secara zohir. Kapasitasnya adalah sebagai seorang ulama. Kemudian sanad Ustadz secara batin itu adalah mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah itu yang dimaksud adalah Nur Muhammad yang ada pada diri kita. Karena Nur Muhammad itulah sanad secara hakikat yang mampu menghantarkan kita untuk bisa usul kepada Allah. Kalaulah sanad rohaniyah itu adalah sanad secara riwayat dia. Membuktikan bahwa kita ini pernah berguru. Dari si A ke si B ke si C ke si D. Sampai kepada Rasulullah, kan itu bahasanya. Walaupun sanad kita sampai kepada Rasulullah secara rohaniyah, tapi kalau dia tidak mampu menghantarkan rohani kita kepada Allah, walaupun secara riwayat dia sampai terhubung kepada Rasulullah, tetap ilmunya tidak akan pernah mampu menghantarkan kita sampai kepada Tuhan. Itu sanad secara riwayat zahir.
Akan tetapi sanad secara batin, secara hakikat itulah yang sebenarnya yang dimaksud sanad yang sampai kepada Rasulullah. Dari Rasulullah sampai kepada Allah. Itu yang disebut namanya mursyid rabbaniyah. Jadi untuk memahami sanad hakikat, sanad secara batin yang disebut namanya mursyid rabbaniyah, tidak ada jalan yang lain, kita mesti berguru dengan mursyid rohaniyah yang disebut namanya sanad secara zahir. Ulama tadi, dia yang akan menunjuki kita, jumpailah mursyid rohaniyah. Mursyid rohaniyah yang kita jumpai, yang kita kenali ada pada diri Bapak Ibu, itulah sebenarnya mursyid rohaniyah itu adalah sanad yang bisa menghantarkan diri kita kepada Allah. Kalau yang saya tidak bisa. Maksudnya apa? Siapa yang sudah mengenal namanya mursyid rabbaniyah itu adalah ruh itu adalah Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah, disitulah sampai kepada Tuhan. Mungkin begitu memahaminya Bapak Ibu ya. Sanad secara rohani Ustadz adalah al ulama warasatul anbiya. Sanad rohani namanya seorang wali Allah. Jadi Ustadz kalau dikatakan berguru Tarikat Naqsabandi, ya, kemudian Naqsabandi Khalidiyah, kemudian Syatariyah, kemudian Tarikatullah. Tapi itu sebatas pemahaman batu loncatan bagi Ustadz. Ya. Namun ketika Allah sudah mengajari kepada Ustadz ilmu hikmah, ilmu laduni, maka disitulah sebenarnya ilmu hikmah dan ilmu laduni itulah sesungguhnya yang mampu memahami kita bagaimana kita bisa bermusyahadah dan liqa dengan Allah itu. Itu yang disebut namanya ilmu zauq itu. Kalau ilmu yang dibaca di buku itu namanya ilmu ikhtiar, usaha namanya. Ya. Yang mampu menghantarkan kita kepada Allah itu dengan ilmu zauq laduni itu. Contohnya begini Bapak Ibu. Ya, antara usaha, ikhtiar dengan zauq itu contohnya begini. Bapak Ibu tahu namanya Hajar Aswad? Artinya apa Hajar Aswad itu? Batu hitam. Nah, lihat. Hajar Aswad itu artinya batu hitam. Ketika orang ya berbicara tentang Hajar Aswad batu hitam, maka akan berbeda orang yang sudah pernah melihat batu hitam lalu dia mencium batu hitam itu. Berbeda sekali cara penyampaiannya dengan orang yang bercerita batu hitam tapi dia belum melihat batu hitam dan belum menciumnya. Maknanya apa? Ketika ada seseorang bercerita tentang batu hitam namun dia belum melihat batu hitam tuh, belum menciumnya. Ketika ditanya, hitam yang bagaimana batu Hajar Aswad tuh Pak Guru? Pokoknya hitam lah, kayak gini, ya kayaknya, agaknya seperti ini. Agak-agaknya hitam seperti itu. Iyalah mungkin agak-agaknya. Dia bercerita batu hitam tapi dia belum melihatnya. Itu dalam bentuk pengetahuan tuh. Ya, pengetahuan namanya. Kenapa? Memang dibaca di buku-bukunya seperti itu. Tapi dia kan belum melihat. Ya, itu namanya ilmu yakin itu. Dia berilmu tapi dia belum melihat batu hitamnya bagaimana. Berbeda orang yang mana dia ketika ditanya tentang batu hitam itu yang bagaimana, sedangkan dia sendiri sudah melihatnya dan sudah menciumnya. Hitam yang bagaimana Pak Guru? Hitamnya itu tidak hitam pekat, ada kuning-kuning, agak pecah-pecah. Kenapa dia bisa bercerita seperti itu? Dia sudah melihat dan dia sudah menciumnya. Maknanya, orang yang bercerita tentang Allah, bagaimana usul kepada Allah, dengan orang yang bercerita tentang Allah, tapi dia belum menyaksikan Allah itu akan berbeda. Allah itu penguasa langit dan bumi. Allah itu Tuhan. Ya, pokoknya Allah itu maha segala-galanya. Dia hanya bercerita begitu. Maha tahu, maha tidak tidur, tidak ngantuk itu. Berbeda dengan orang bercerita tentang Tuhan, namun dia telah mengenal Allah zahir dan batin. Kalau dia sudah mengenal Allah zahir dan batin, bagaimana wujudnya Allah itu? Kalau memang Allah itu wujud dan sudah lihatnya, bagaimana wujudnya? Dia bisa menceritakannya itu.
Sehingga apa? Orang yang sudah sampai pada maqam zauq itu, yang telah usul kepada musyahadah kepada Allah, Allah yang diceritakannya bukan Allah yang di aras, bukan Allah yang di langit, tapi Allah yang diceritakannya itu Allah yang sudah nyata dan wujud pada dirinya. Maka aras itu yang mana yang sebenarnya? Itu mesti paham. Ini dalam rangka memahami. Jadi mungkin itu Pak, kalau dibilang sanad Ustadz kepada Rasulullah itu zahir dan batin. Jadi sanad secara zahir, Ustadz berguru seorang ulama warasatul anbiya. Dia yang menghantarkan Ustadz. Tapi bukan itunya yang menjadi hakikat usul kepada Allah. Itu jalan sanad riwayat. Yang usulnya kita sampai kepada Allah itu adalah namanya mursyid robbaniyah, itu yang sebenarnya. Bukan mursyid rohaniyah. Tapi antara mursyid rohaniyah dengan robbaniyah nggak bisa dipisahkan. Kalau dia nggak ada, menunjuk kita bagaimana kita bisa kenal dengan mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah itu ada pada diri Bapak Ibu. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ketahuilah bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah. Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Mana seorang Rasul yang datang dari dalam dirimu sendiri? Ketahuilah olehmu bahwa dalam dirimu ada Rasulullah. Yang dikatakan Rasulullah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu yang sebut namanya dengan ruh itu yang Nur Muhammad itu yang rahasia Allah. Ketahuilah Nur Muhammad itu sebagai rahasia Allah, maka sampailah Bapak Ibu kepada Allah. Ya, makanya siapa yang mengenal Muhammad, dah kenal dia dengan Allah sudah. Siapa yang melihat Muhammad, dah sama dia melihat Allah dah sudah. Siapa yang sudah bertemu Muhammad, sudah bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Muhammad itu tiada lain nyatanya akan Allah itu sendiri. Itu rahasianya. Mungkin itu Pak jawabannya.